Everyone. Hi, my lovely student, and hello, Indonesia. How is it going? Yeah, I hope you are in good condition, semangat, ya, karena makin hari makin susah kehidupan ini ya. Oleh karena itu, kita akan belajar pada in this video, we will discussion about the English correspondent, masih tentang letter dan part 3 ya. Lalu, apa saja yang akan kita pelajari pada video ini? Itu kita akan mempelajari atau berdiskusi tentang complementary clause, signature, and closure. Ini merupakan bagian terakhir pada surat resmi, baik yang ada di Indonesia maupun di Amerika maupun di Inggris ya. Jadi ini adalah bagian penutup bagian akhir dari sebuah surat resmi. Bagaimana semuanya? Are you ready to study? Okay, let me go. Let me go. Okay. Pertama kita akan membahas apa itu complementary clause. Complementary clause dalam bahasa Indonesia itu adalah salam penutup. Tentu kalau kita ada heading, tentu ada salam penutup. Jangan sampai kita melupakan complementary clause ini ya. Tentu semua orang yang sudah paham dalam menulis surat, tentu paham apa saja yang akan kita tulis dalam salam penutup ini. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam surat Indonesia, kita selalu membuat complementary clause itu adalah dengan kalimat atau kata atau frasa hormat saya atau hormat kami, koma, terus tanda tangan, terus namanya. Begitu juga dengan di surat resmi di Inggris ataupun di Amerika. Berarti complementary clause ini biasanya merupakan salah satu bentuk respect kita atau salah satu sopan santun kita kepada si penerima bahwa kita sudah selesai dalam menulis surat ini ya. Jadi dalam complementary clause ini biasanya kita selalu mengkaitkannya kita mengkaitkannya dengan salutation kita, dengan greeting kita ya. Kalau misalnya dalam salam pembuka kita atau salutation kita menggunakan dear sir, dear sirs, dear madam, ya, maka salam penutup kita atau complementary clause kita itu adalah yours faithfully ya. Itu wajib ya. Atau jangan sampai ke mahasiswa atau rakyat semua Indonesia semuanya salah. Kalau kita menggunakan dear sir atau dear madam, kita tidak pakai nama orang. Kalau kemarin menggunakan sir atau madam ini kan kita nggak tahu nih siapa nama orang yang menerima kita ya. Jadi kita complementary clause-nya kita menggunakan your faithfully. Ya, lalu bagaimana jika kita dalam salam pembukaan kita menggunakan kata nama orangnya dengan sebut Dear Mr. Harry, Dear Mrs. Dyson, Dear Miss Dharma, Dear Miss Nakamura ya. Kita menggunakan nama si penerima kita. Nah, berarti kalau ada nama orang, maka salam penutupnya akan menjadi yours sincerely. Your sincerely ya, atau your truly. Yang mana lebih formal, your sincerely atau your truly, itu lebih bagus your sincerely ya. Jadi jangan sampai mahasiswa semuanya salah atau tertukar nantinya. Jangan pakai salutation-nya pakai nama orang, lalu complementary clause-nya salam penutupnya your faithfully. Salah ya. Terus bagaimana kalau kita menggunakan dengan inisial? Kalau misalnya tidak, contohnya dia KS ya, atau dia Melati. Bagusnya itu yours sincerely with the best wish with the kind regard atau yours ya. Jadi ini
Ini wajib kita pahami, mengkelompok-kelompokkan sesuatu hal ya. Jadi, jangan lupa untuk complementary clause-nya, mahasiswa semuanya wajib mensamakannya, menghubungkannya dengan solution-nya. Salam pembukanya. Next, kita akan membahas tentang signature. Apa pula itu signature? Signature dalam bahasa Indonesia itu artinya tanda tangan. Kenapa kita harus mentandatangan? Karena itu merupakan identitas bahwa kita yang nulisnya, bukan orang lain ya. Berarti biasanya tanda tangan dalam surat formal itu biasanya masuk ke nama, tanda tangan, jabatan orang ya. Tanda tangan biasanya ditulis dengan tinta. Kalau sekarang kan kita biasanya kalau kita mengirim surat melalui via email, mahasiswa semuanya jangan sampai tanda tangan kita ambil dari foto. Ya, foto lalu kita jadikan tanda tangan kita. Itu salah besar. Bagusnya kita print dulu surat formal kita, lalu kita tanda tangani dengan tinta, kita scan, baru kita kirim melalui via email ya. Jangan sampai tanda tangannya merupakan tanda tangan dari copy paste. Ya, bagusnya kalau bisa ya, kadang ada dua pendapat di sini. Bagusnya tinta biru ya. Kalau tinta hitam itu nampak bisa saja itu merupakan hasil copy paste, tapi mayoritas orang akan meminta tinta hitam, tapi boleh juga tinta biru ya. Kalau dalam surat resmi itu dari sebuah perusahaan atau sebuah instansi, ya biasanya itu signature-nya, tanda tangan dari pejabatnya itu pakai stempel basah ya. Ya, bagian stempel basah, dan ingat stempel itu harus kena setengah dari tanda tangannya, signature-nya. Jadi dengan menggunakan ketika kita menggunakan signature dan stempel basah resmi itu berarti surat kita memang resmi ya. Tapi bagaimana kalau kita dari sebuah perusahaan tentu juga ada stempelnya. Bagaimana kalau kita dengan surat pribadi? Kalau surat pribadi tentu formatnya bukan format surat formal tapi informal. Tentu tidak ada stempelnya ya. Oke. Jadi signature ini wajib dengan handwritten ya, tulis tangan, dan jangan sampai di copy paste. Dan kalau bagaimana cara membuat signature, tentu itu tiap kita berbeda-beda karena itu melambangkan itu merupakan simbol dari kita sendiri ya. Lalu kita akan masuk ke enclosure. Apa pula enclosure ini ya? Enclosure dalam bahasa Indonesia artinya lampiran. Lampiran ini kalau dalam surat resmi itu sangat berperan penting ya, karena kita akan mengingatkan kepada si penerima bahwa ada item tambahan dalam surat kita ini. Jadi dalam bahasa Indonesia biasanya diberi tanda dengan mencantumkan perkataan lampiran atau tulisan LAM atau LMP pada di bagian atas kiri surat, di bawah nomor surat biasanya ya. Kalau di Indonesia berarti lampirannya ada di bagian atas, itu masuk ke heading. Tapi kalau teknik dalam bahasa Inggris, dalam letter English itu lampiran itu biasanya diberi tanda di bagian bawah sebelah kiri dengan menulis kata perkata enclosure ya, seperti ini. Enclosure, jadi kata enclosure biasanya kalau misalnya satu lampirannya enclosure, tapi kalau banyak enclosures ya.
Atau ini biasanya, jadi ingat ya, posisi enclosure ini tiap negara berbeda-beda. Kalau di Indonesia biasanya di atas bagian heading, kalau misalnya di Inggris atau di Amerika enclosure-nya di bagian bawah kiri bawah ya. Jadi ketika kita mau melampirkan surat itu ke mancanegara, kita bagusnya kita mengikuti format surat resmi di luar tersebut ya. Tapi kalau misalnya kita hanya surat resmi kita itu hanya di Indonesia aja, pengiriman Indonesia aja, kita tentu menulis surat resmi berdasarkan format Indonesia. Ini sudah paham ya, kalau enclosure Indonesia itu berada di kiri atas itu dekat heading, kalau di Inggris atau di Amerika itu di bawah. Biasanya tulisan standar untuk singkatan enclosure itu adalah kalau spelling Indonesia ya ENCL, kalau spelling Indonesia ENCL ya, atau ENC atau ENCS. Apa bedanya? Kalau misalnya ENCL itu bisa satu lampiran atau lebih, tapi kalau misalnya spelling singkatannya ENC itu cuma satu dokumen. Kalau lebih jangan lupa pakai S. Oke? Sekian dulu untuk video ini. Memang sangat-sangat singkat, tapi semoga bisa bermanfaat untuk semua kalangan yang memang sedang mendalami ilmu tentang surat resmi bagian bawah. Yang tadi kita sudah membahas tentang complementary clause, signature, dan enclosure. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa jika ada mau komen, silahkan komen, tapi komennya dengan santun ya. Dan we see and see you in next video. Bye-bye.